Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my video, fellows. Okay, in this chance, we are going to continue our lesson. Yeah, we are going to continue our lesson. Okay, previous meeting we have already talked about factual report text. Intinya, factual report text itu describe something scientifically and generally. Ya, jadi menceritakan tentang sesuatu secara ilmiah, ya, namun secara umum, gitu ya, secara keumumannya. Oke. Okay. And next, the characteristic of the factual report text adalah the title is general, ya, judulnya itu general, umum, seperti misalkan elephant atau mungkin zoo, ya, dan itu memang zoo atau kebun binatang secara umum. Elephant juga secara umum. Itu tergantung dengan judulnya. Biasa simpel sama elephant atau misalkan river, ya. Jadi nggak spesifik rivernya tuh. Bukan misalkan river Ciliwung, bukan, tapi spesifik river secara umum, ya, river, baik river yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Yang kedua, stating the facts. Nah, ini menyatakan sebuah fakta, ya, atau ilmiah, ya. Lalu yang ketiga adalah use present simple tense, ya, karena one of the use of present simple tense is expressing the facts, ya, expressing the ya. Okay. Nah, di sini generic structure. Generic structure is the first is the title. Nah, ini general. Lalu juga general classification describing subject based on the classification. Short, ya. Hal-hal yang nampak, hal yang menjadi klasifikasi secara umum, ya, secara umum. Yang kedua, description. Describe the subject deeper and more details. Ini menjelaskan subjek atau sesuatu hal lebih dalam dan juga lebih detail, ya, tentang mungkin bagaimana cara kerja, fungsi, dan lain sebagainya. Okay, ini ada material that I already explained to you in the previous meeting. But in this chance, we are going to elaborate, ya, or we are going to integrate it into the example, ya, with the example. The example is, for example here, we are going to talk about elephant, ya. Ini elephant, ya. Kadang-kadang antum atau antuna sekalian sedikit terkecoh, ya. Ya, pelafalan atau pengucapan dari 11 dan juga gajah. Untuk 11 eleven, untuk gajah elephant. Elephant, ya. Elephant. Oke, yang pertama itu title-nya sudah elephant secara umum. Jadi menjelaskan gajah secara umum, ya, bukan gajah yang khusus, misalnya gajah yang A, yang B enggak, ya. Ini gajah yang keumumannya, ya, seperti ini. Yang pertama adalah general classification. Nah, di sini menjelaskan sebuah klasifikasi atau karakteristik, atau mungkin bukan, ya, lebih kepada kenampakan secara umum, ya, seperti di sini, an elephant is the strongest all an elephant is the largest and strongest of all animals. Nah, intinya pada umumnya bahwa elephant ini merupakan apa? Animals yang paling besar dan juga paling kuat, ya, di antara para hewan darat tentunya, ya, hewan darat. Ini secara umum saja, ya, general classification. It is a strange looking, ya. It is a strange looking animal which it has thick legs. Ya, jadi sininya pendek, ya, gede, ya. Huge sides and backs, ya. Huge sides and backs. Gede, ya, ininya. Dan juga backnya juga gede. Large hanging ears, ya, ada juga
ears atau telinga yang besar ya, gajah ya. Ya, a small tail ya, atau buntut yang kecil. A little eyes ya, long white tusk. Ya, ada juga apa? Gading ya, yang putih dan panjang. Ya, on and above all ya, dan juga di antara yang lain. Elephant has a long nose. Ya, punya apa? Hidung yang panjang. The trunk atau kita sebut dengan belalai. An elephant is commonly seen. Ya, biasanya seen dilihat in a zoo, dalam sebuah kebun binatang. It has hard found. Ya, ini mempunyai apa? Susah ditemukan ya di habitat aslinya gitu ya. Ini sedikit general classification tentang elephant secara umum. Ya, ada tadi ada belalainya, lalu juga ada gadingnya putih gitu ya. Beda dengan yang bentuknya tubuh yang lain, dan juga ada telinga yang besar, lalu juga belakangnya backnya gitu ya, bokongnya gitu ya, itu besar juga gitu ya. Dan juga ada leher yang gede dan menyatu dengan badan dan lain sebagainya. Ya, secara umum juga ini sulit ya untuk menemukan elephant di natural habitat, di habitat aslinya. Makanya kebanyakan sudah dikonservasi ya, konservasi. Oke, itu secara umum. Nah, secara yang kedua detailnya, lebih kepada fungsi dari masing-masing organ dan lain sebagainya. Ya, contoh di sini. The trunk, ini lebih fokus ke the trunk ya. Kita lihat the trunk dulu. Ya, artinya belalai, karena ini salah satu yang paling menonjol ya dari sebuah ekor gajah. Ya, the trunk is elephant's peculiar ya, peculiar feature. Artinya sebuah ciri khas ya dari seorang apa? Seorang gajah. Ini ciri khas. Ya, the trunk has various usage ya. Belalai ini mempunyai has various berbagai macam usage, kegunaan ya. The elephants draws up water ya. Jadi mengambil gitu ya by its trunk ya. Ya, mengambil apa? Mengambil airnya and can squirt ya the water all over its body, dan juga bisa menyemprotkan, bisa membasuhkan gitu ya semua ke airnya all over its body, kepada seluruh tubuhnya ya, karena elastis ya, nggak bertulang gitu ya. Like a shower bath, seperti apa? Shower bath ya, atau seperti apa? Shower ya, shower mandi gitu ya. Jadi gitu. Lalu juga elephant's trunk also lift leaves ya, juga dia mengangkat leaves ya, daun ya, bisa buat ngambil daun gitu ya, and put them into its mouth, dan juga kita mengambil daun ya, lalu juga dimasukkan ke dalam mulutnya buat makan. Jadi bisa buat mandi, buat makan, buat minum dan lain sebagainya ya. Luar biasa, masya Allah ya. In fact, faktanya the trunk serves the elephant ya. Jadi si trunk ini, belalai ini serve ya, melayani atau memudahkan elephant as long ya, seperti layaknya arm, tangan, dan juga tangan ya, dan juga lengannya gitu. Jadi membantu banget ya. Jadi kan nggak bisa kan gajah makan pakai tangan karena nggak punya tangan ya, semuanya kaki ya. An elephant looks very clumsy ya. Jadi di sini very clumsy ya, jadi sangat lambat gitu ya, kaku, lambat gitu ya, karena memiliki big body, huge body, and heavy, berat ya, and yet elephant can move very quickly. Belum ada elephant yang jalannya cepat ya, masih lambat ya. Itu sedikit tentang description-nya, dan juga ditambahkan an elephant is very intelligent animal ya, adalah merupakan hewan yang cerdas ya. Its intelligence ya combined with its great strength ya, dikombinasikan dengan kekuatan yang sangat great, bagus, gede gitu ya, makes an elephant very useful ya, membuat
Elephant sangat apa? Berguna. Servant to a man ya, untuk menjadi pelayan atau membantu manusia. Makanya kalau misalkan di India atau mungkin di negara lain itu sangat diperbantukan ya untuk membawa barang-barang dan lain sebagainya. Tapi karena sekarang di Indonesia sudah mulai punah, maka memang tidak terlalu digunakan ya. Mereka dipelihara, dikonservasi di habitat buatan ya, karena memang sulitnya atau sudah rusaknya habitat asli ya. Elephant can be trained ya. Jadi di sini karena pintar maka elephant can be trained, dapat dilatih to serve in various ways ya. Untuk apa? Melayani in various ways dengan berbagai cara ya, such as carry heavy loads ya, membawa apa? Heavy loads, barang-barang yang berat ya. Hunt for tiger ya, atau berburu tiger, harimau, even fights ya. Bisa berburu atau mungkin bertarung dengan apa namanya? Dengan tigers karena memang punya power ya, atau misalkan tenaga yang luar biasa gitu ya. Itu sedikit secara umum ya. Ada title, di sini ada elephant, ada juga di sini general classification, ada juga description ya. Mungkin di sini lebih fokus terhadap trunk. Bisa juga antum atau antun tambahkan tentang apa? Ini tentang task, ya, white task atau gadingnya. Ya, gading bisa tambahkan terus, jadi bisa memperbanyak apa paragrafnya gitu ya. Dan di sini juga kadang-kadang ada conclusionnya, ada sebuah kesimpulan. An elephant is really a smart animal. Ini tambahkan juga boleh. Enggak pun juga enggak apa-apa, digabungkan dengan description gitu ya. Ini kesimpulan dari paragraf yang sebelumnya. Okay, Bambi, that's all from this meeting. Yeah, thanks for your attention. Hopefully you understand what I am explaining, what I is already explained. Yeah. Okay, see you on the next week. Yeah, we finish. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.